kebaikan-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami berterima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan, pagi yang luar biasa ini Bapa. Kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nanti saya minta kesediaan nanti Bapak Nyono akan berdoa firman Tuhan. Segala syukur kami naikkan kepada ya Allah Bapa kami, apa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang kasih setianya tidak berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Tetap mengasihi kami Tuhan, Kau tetap menuntun kami, Kau tetap memberkati kami ya Tuhan dalam segala perkara. Kau Allah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Kau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, sudah memberkati kami dengan damai sejahtera-Mu, sudah memberkati kami dengan berkat rohani ya Bapa di surga, yang kami merasakan kehadiran-Mu, jamahan-Mu, dan sukacita-Mu melimpah-limpah atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih biar pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu itu semuanya boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa, sehingga Engkau tetap memelihara kehidupan kami sepanjang hidup kami, selama kami ada di dunia ini ya Bapa. Kau tetap memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih sungguh yang terbesar dalam kehidupan kami. Kau memberkati ya Tuhan hamba-Mu yang sudah memimpin kami dalam kami memuji dan besarkan Kau, terlebih dalam kami menyembah Kau ya Tuhan. Kau pakai ya Tuhan Fani lebih lagi ya Tuhan menjadi alat-Mu, jadi alat-Mu yang heran, menjadi saksi-Mu yang heran ya Bapa. Dan melalui kehidupannya Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Dan saat ini Bapa kembali ya Tuhan, kami mau ya Tuhan menerima berkat dalam kehidupan kami. Itu berkat yang terindah itu firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami sebelum kami menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa khususnya untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Kau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat-kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sucikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan Yesus, agar setiap apapun kata-kata yang keluar dari hamba-Mu itu adalah kebenaran firman-Mu. Biar hikmat akal budi-Mu memenuhi hamba-Mu ini ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Dan bagi kami yang menerima berkat firman-Mu juga Tuhan, Kau urapi kami sembilan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan hikmat akal budi yang daripada-Mu ya Bapa, agar apa yang kami terima pada pagi hari ini kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa yang baik, tutup bungkus ruangan ini dengan kuat kuasa darah-Mu. Segala iblis kuasa kegelapan apapun yang mencoba-coba mengganggu dalam kami menerima berkat firman Tuhan, kami mau tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus berkuasa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami luaskan Kau berfirman pada pagi hari ini, dan kami siap menerima berkat firman-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita ada di tempat ini semua karena kasih Tuhan. Amin. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus. Saya berterima kasih Bapak Gembala memberikan kesempatan buat saya untuk sama-sama belajar menyampaikan firman Tuhan, dan juga sama-sama buat kita belajar firman Tuhan. Karena kita percaya hidup kita orang percaya tanpa firman Tuhan itu sia-sia. Saudara dikasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya mengambil tentang Yosua, saudara. Yosua itu sangat luar biasa sekali. Yosua itu ketika kita membaca tentang Yosua, dari sekitar saudara berapa ribu orang Israel keluar dari Mesir, yang bisa masuk ke tanah perjanjian itu cuma Yosua dan Kaleb. Selain itu mereka mati di padang gurun. Saudara dikasih di dalam Tuhan, yang sampai ke tanah perjanjian itu adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi hanya dua, Yosua dan Kaleb. Dan pagi hari ini kita mau belajar tentang Yosua, saudara. Bagaimana dia diangkat Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara, sebagai kita anak Tuhan, kita ingin sekali selalu dalam penyertaan Tuhan. Karena ketika Yesus lahir, saudara, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ketika Yesus ada, salah satu firman Tuhan dikatakan dia adalah Immanuel, yang artinya Allah
beserta kita, saudara. Jadi dia terus ada di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika Yesus, saudara, di akhir pelayanannya dia, saudara, dia berkata apa, saudara? Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sungguh sangat luar biasa sekali ketika ada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Sungguh sangat luar biasa sekali ketika kita pergi, kita kemana, saudara, ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia menyertai kehidupan kita. Dimanapun kita melangkah, dia menyertai kehidupan kita, saudara. Dan ini juga menjadi satu kerinduan saya. Jadi kemanapun kita pergi, saudara, kemanapun kita berada, di sana ada Tuhan. Di sana ada Dia yang menyertai kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yosua pasal yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua. Yosua 3 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sangat memotivasi, firman Tuhan yang sangat membangun ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan sendiri berkata kepada Yosua, saudara, aku akan menyertai engkau, aku akan membesarkan namamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mungkin ada orang yang mengangkat kita, saudara, ada orang yang mengangkat kehidupan kita, saudara. Banyak sekali saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat saudara zaman sekarang, zamannya media sosial, kita banyak sekali menemukan orang-orang yang baik hati di sana, saudara. Tetapi kita juga akan banyak menemukan orang-orang yang hatinya tidak baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita lihat hari-hari di dalam kehidupan kita, saudara, itu jadikan sesuatu pelajaran di dalam kehidupan kita, saudara. Menjadikan satu pegangan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berada di satu tempat, saudara, kita harus bisa mempelajari tempat itu. Ketika kita ada di satu daerah, saudara, kita harus bisa mempelajari daerah itu, saudara, yang dikasih di dalam Tuhan. Kenapa kita harus belajar di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, di mana kita ditempatkan, mungkin itu di satu tempat. Kita harus bisa mempelajari di mana kita ada, saudara, yang dikasih di dalam Tuhan. Kalau kita nggak bisa pelajari, kalau kita nggak bisa melihat, saudara, kita hanya datang tinggal sesuka hatinya kita, saudara, orang akan melihat kehidupan kita, saudara, yang dikasih di dalam Tuhan. Tapi ketika kita ada di satu tempat, ketika kita ditempatkan Tuhan di satu tempat, kita harus lihat, saudara, sekitar itu, lokasi itu, apa yang harus kita lakukan di sana. Atau kita datang ke tempat itu, saudara, ada orang bilang, bahasanya orang zaman sekarang, petantang, genteng katanya, datang di satu tempat. Nah, tapi kalau kita mempelajarinya, kita melihatnya, saudara, kita bisa mengetahui, oh iya, di tempat ini orang-orangnya seperti ini, di tempat ini orang-orangnya baik, di tempat ini, saudara, kalau saya bersikap baik, orang pasti bersikap baik ke saya. Dan itu memang dimanapun kita berada, saudara, itu menjadi satu pegangan di dalam kehidupan kita. Dan itu, saudara, yang dikasih Tuhan, Yosua banyak mempelajari hal itu. Ketika dia diutus sama Musa, saudara, Musa berkata, ini yang harus kamu lakukan di sana. Dia pelajari benar-benar. Dia bukan hanya datang, dia hanya melihat. Ketika dia diutus, saudara, ke-12 pengintai, ketika mereka diutus sama Musa, saudara, Tuhan perintahkan kepada Musa, inilah 12 orang dari semua suku yang ada di Israel, pergilah, lihatlah satu tempat itu, apakah tempat itu mungkin Tuhan menguji kehidupan mereka. Jadi ketika mereka pergi, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Yosua, Kaleb pergi dan 12 pengintai lainnya, mereka, saudara, melihat keadaan di sekitar situ. Ke-10 orang itu yang mereka lihat apa, saudara? Yang mereka lihat hal-hal yang negatif, yang mereka lihat hal-hal yang melemahkan, yang mereka lihat hal-hal yang meruntuhkan iman, saudara. Wah, di sana orangnya besar-besar, di sana orangnya gede-gede, nggak mungkin kita masuk ke sana. Mereka itu orang-orang raksasa, saudara, yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi Yosua dan Kaleb, dia pergi ke sana, dia mempelajarinya bahwa di sana itu tanah itu, bahwa tanah yang penuh dengan susu dan madunya, tanah yang penuh berkat, dan tanah itu sudah diberikan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu pola pikir, saudara, ketika mereka melihat sesuatu, nggak perlu takut, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, dimanapun saudara kita berada, ketika kamu menginjakkan satu kakimu di tempat itu, kamu harus imani bahwa tempat itu akan menjadi milik Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, itu yang harus kita pelajari, saudara, pada pagi hari ini. Saudara, kenapa Yosua itu
dia diangkat sama Tuhan, kenapa dia dipilih sama Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan Tuhan membesarkan namanya dia, saudara, di depan orang Israel. Membesarkan nama di sini, saudara, bukan saya tulis gede-gede di LCD, saudara, nama Yosua, wah gede banget, saudara, bukan. Membesarkan namanya ini, saudara, jadi kehidupannya dia, saudara, benar-benar diangkat sama Tuhan. Jadi ada sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, saudara. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu nggak datang begitu saja di dalam kehidupan Yosua. Itu nggak datang begitu saja. Jadi ketika Yosua lahir, ketika Yosua mulai besar, Tuhan langsung angkat dia. Tidak, saudara, ada proses di dalamnya. Ada proses yang harus dia jalani, saudara. Dan kalau dia lulus, saudara, dengan prosesnya Tuhan itu, saudara, maka dia diangkat sama Tuhan, dia dilindungi sama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seorang anak kalau dia sekolah, wah, ketika dia masuk TK, dia langsung loncat ke kelas 6. Ada nggak, saudara? Ya ada. Dia harus melalui proses dulu, ada tahap belajar. Di sana kita sering lihat, saudara, ini masuk bulan apa? Ujian. Kalau dulu sistem catur bulan ya, catur bulan 1, 2, 3. Sekarang sistemnya semester genap, semester ganjil, gitu kan? Saudara yang dikasih dalam, dan itu menguji anak ini apakah suatu saat nanti dia akan naik kelas, saudara. Ketika dia masuk kelas 6, apakah dia akan lulus nanti, saudara? Sehingga dia mendapat satu gelar dokter, dia mendapat satu gelar sarjana pendidikan, S1 ataupun apapun itu, saudara. Itu adalah proses yang harus dijalani, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan itu yang saya lihat, Yosua pun mengalami itu, saudara. Jadi nggak sekitar itu, nggak apa namanya, ketika Tuhan memilih Yosua, oh dia langsung diangkat sama Tuhan, saudara. Dia langsung diangkat tinggi-tinggi sama Tuhan. Tapi ada proses, ada jalan, ada sesuatu yang harus dia kerjakan, ada sesuatu yang harus dia jalani sehingga dia memiliki itu, saudara. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sangat luar biasa sekali, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan itu menjadi satu bukti ketika Tuhan berkata di dalam Yosua pasal 3 ayat 7. Ini, saudara, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu ada buktinya. Kalau kita lihat di dalam Yosua pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13, saudara, saya akan bacakan Yosua pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan, kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Ayat 14. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu adalah bukti. Jadi ketika Tuhan menyampaikan satu firman, aku akan membesarkan namamu, aku akan menyertai engkau, itu adalah bukti, saudara, bahwa Tuhan membuktikan di dalam kehidupan Yosua bahwa Tuhan tuh akan mengangkat engkau, Tuhan tuh akan menyertai engkau. Tuhan nggak cuma berkata, Yosua, pergilah, kamu akan menyertai engkau, tapi nggak ada buktinya, saudara. Itu omong kosong. Paulus katakan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara yang dikasih dalam Tuhan, nggak ada yang namanya kebangkitan, kematian, kebangkitan, itu sia-sia, saudara. Itu Paulus katakan di Korintus. Tetapi saudara, tidak sia-sia. Kenapa saudara Paulus katakan? Karena Yesus itu benar-benar mati, tapi Yesus juga itu benar-benar bangkit. Jadi percayanya kita itu kepada Tuhan itu nggak sia-sia, saudara. Benar-benar nyata, Tuhan buktikan, dan itu dibuktikan di dalam kehidupan Yosua, saudara. Aku menyertai engkau, aku membesarkan namamu, dan Tuhan buktikan di dalam Yosua pasal 4. Ini sudah ayat 13 sampai dengan 14, saudara. Tuhan buktikan, aku akan mengangkat engkau, aku akan menyertai engkau, dan dia buktikan di dalam perjalanannya dia waktu dia diutus Tuhan. Waktu dia akan berperang, saudara, melewati sungai Yordan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, waktu mereka mengelilingi tembok Yeriko, saudara, itu adalah bukti bahwa Tuhan menyertai dia. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sekarang, saudara, banyak sekali anak Tuhan mereka mengeluh, kenapa Tuhan? Kok saya nggak pernah melihat penyertaan Tuhan? Kenapa kok saya nggak pernah lihat pertolongan Tuhan? Saudara, banyak sekali anak Tuhan sedang mengeluh saat ini. Sepertinya kok ketika saya berjalan hidupnya saya begitu-begitu aja, saudara. Banyak. Tapi kalau kita melihat, saudara, kalau kita melihat penyertaan Tuhan yang sebenarnya di dalam kehidupan kita, saudara, kita pakai kacamata rohani, kita pakai kacamatanya Tuhan. Saudara, jangan kita pakai kacamatanya kita, saudara.
Kita pakai kacamatanya Tuhan sehingga kita tahu, oh iya ternyata Tuhan menyertai kita hari lepas hari. Ketika kita lihat ke belakang perjalanan hidup kita, saudara, ketika kita melihat ke belakang bagaimana dulu kita itu, saudara, kita bisa melihat, oh iya ternyata Tuhan menyertai saya. Saya masih ingat, saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kesaksian Om John, saudara, waktu ada di Nado dia masih kecil. Ketika orang bikin ranjau bom, saudara, Om John jadi bahan percobaan, kelinci percobaan. Jadi kalau lewat dia sentuh kawat itu bisa meledak dan mati pada waktu itu, saudara. Dan mungkin Om John nggak ada di zaman sampai saat ini. Nah, itu penyertaan Tuhan. Jadi Tuhan membawa kita, Tuhan membuktikan kepada kita bahwa penyertaan itu luar biasa. Tetapi terkadang kita anak Tuhan, kita nggak bisa sampai ke situ, saudara. Kita hanya melihat yang saat ini, kita hanya melihat yang keadaan kita saat ini. Kenapa saya masih seperti ini, saudara? Tapi kita tidak pernah melihat keadaan di belakang kita, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, saudara, ketika Yosua ini Tuhan katakan, aku membesarkan namamu, aku mengangkat engkau, aku menyertai engkau, enggak datang begitu aja, saudara. Ada beberapa poin yang saya dapatkan di dalam firman Tuhan ini. Poin yang pertama, Yosua memiliki sikap hati yang sangat baik. Yosua itu memiliki sikap hati yang sangat baik. Dia bisa merespon sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Dia bisa merespon sesuatunya apa yang Tuhan katakan tentang dia, saudara. Jadi saudara yang dikasih di dalam Tuhan, jangan kita dengar apa kata orang tentang kita, saudara, tapi dengarlah apa kata firman Tuhan tentang kita. Yosua itu memiliki sikap hati yang sangat baik, saudara. Kalau kita lihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9, saudara, ketika Musa mati, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mengangkat Yosua untuk menggantikan posisinya memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Mungkin Yosua berkata, mungkin kalau secara manusia sudah dia berkata, nggak akan mungkin. Musa itu adalah orang yang luar biasa. Musa itu adalah orang yang memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa itu dipilih Tuhan, saudara, ketika membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, dia banyak menghadapi masalah, dia banyak menghadapi sesuatu, saudara, penderitaan. Nggak akan mungkin saya bisa seperti Musa. Mungkin Yosua bisa berpikir seperti itu, saudara. Nggak akan mungkin. Musa aja orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Musa aja yang bisa melakukan banyak mujizat, laut terbelah, saudara. Orang Israel bisa melewatinya, masih dilawan sama orang Israel, saudara. Apalagi saya, mungkin bisa seperti itu. Tidak akan mungkin. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena Yosua memiliki sikap hati yang baik, positif, saudara, dia menerima itu. Oh Tuhan, saya bisa menjalani. Oke, saya akan menjalaninya. Dia melakukannya, saudara. Dan dia banyak sekali melihat di dalam perjalanannya dia waktu dengan Musa, dia melihat banyak pertolongan Tuhan, dia melihat banyak penyertaan Tuhan, dan dia berpegang di situ, saudara, bahwa ketika Tuhan memilih dia untuk memimpin bangsa Israel, saudara, untuk memasuki tanah perjanjian, dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia. Jadi kalau orang memiliki hati yang baik, hati yang positif, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia bisa selalu berkata apa yang Tuhan katakan itu yang dia lakukan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu harus kita pegang benar-benar dalam kehidupan kita, menjadi satu pelajaran. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap tokoh yang ada di Alkitab itu, saudara, ditulis dalam firman Tuhan untuk menjadi pelajaran buat kita. Untuk kita melihat, saudara, bagaimana mereka, karakter mereka, kehidupan mereka, perjalanan mereka, saudara, sehingga mereka dipakai Tuhan begitu luar biasa, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi memiliki sikap hati yang sangat baik, itu sebabnya, saudara, dalam Yosua pasal 1, kalau kita lihat di ayat yang ke-6 aja, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sini firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kamu harus berpegang kepada Tuhan, bahwa aku akan menyertai engkau, aku akan bersamamu, aku akan meninggikan engkau di dalam dia menjadi seorang pemimpin, di dalam dia membawa orang Israel keluar, saudara, akan memasuki satu negeri yang Tuhan janjikan. Jadi berpegang, Tuhan kasih firman Tuhan kepada dia, saudara. Ada berapa kali Tuhan katakan? 3 kali di ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ayat ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau, saudara, dia berpegang kepada firman, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia harus mengerti tentang firman, dia mengerti tentang penyertaan Tuhan itu dalam kehidupannya dia.
Dan itu dia lihat, saudara. Itu sebabnya saya katakan dimanapun kita berada, kita harus mempelajari daerah itu, kita mempelajari tempat itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga kita bisa mengerti, oh iya, ternyata ada maksud Tuhan ketika saya ada di sini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Kenapa Musa mengutus 12 orang, saudara, untuk memintai satu negeri yang saya katakan tadi? Di sana Yosua dan Kaleb, saudara, mereka membawa satu kabar yang sangat luar biasa. Mereka membawa kabar yang baik, tapi 10 orang mereka katakan kepada Musa, saudara, di sana orang-orangnya, saudara, dia katakan orang-orangnya besar-besar, orang-orangnya tinggi-tinggi, orang-orangnya mungkin sangat menakutkan. 10 orang berkata seperti itu, saudara. Tetapi Yosua dan Kaleb mereka balik, mereka katakan, saudara, bahwa tempat itu sangat luar biasa, bahwa tempat itu sudah diberikan Tuhan buat mereka, dan mereka akan melewatinya dan mereka akan memasukinya karena dia percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yosua memiliki sikap hati yang baik, saudara. Dia memiliki sikap hati yang baik kepada Tuhan. Jadi apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan, itu dia respon dengan baik. Dan juga apa, saudara, Yosua itu memiliki sikap yang baik terhadap pemimpinnya, saudara. Saudara mungkin sering lihat media sosial, banyak orang sama presiden kita aja, saudara, yang sudah memimpin bangsa kita. Firman Tuhan katakan, hormatilah pemimpin kita, karena mereka adalah wakilnya Allah. Banyak orang sampai mengatakan presiden kita yang tidak saudara, mereka selamat, padahal dia adalah wakilnya Allah, dia adalah pemimpin yang dipilih Allah, saudara. Yosua tidak seperti itu, saudara. Dia menghormati, saudara, pemimpinnya. Kalau kita baca di dalam Keluaran, kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran pasal yang 17. Keluaran 17 ayat 9 sampai dengan 10. Keluaran 17 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan, saudara. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Musa memerintahkan kepada Yosua, saudara, dia harus pergi berperang, Yosua melakukannya, saudara. Jadi seorang, saudara, yang memiliki hati yang positif, saudara, seorang yang memiliki hati yang baik, saudara, hatinya dikuasai oleh firman, apapun yang dikatakan pemimpinnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena Musa adalah seorang pemimpin, Musa adalah seorang yang dihormati, saudara, dia melakukannya, saudara. Mungkin orang berkata, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa Musa cuma naik ke gunung, saudara? Kenapa harus saya yang berperang? Kenapa yang saya harus diadakan perang? Di mana-mana kalau pemimpin itu dia di barisan terdepan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi saudara, Musa mengatakan kepada Yosua, sana kamu pergi berperang, aku ada di gunung, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan dia berpegang kepada itu, dan firman Tuhan katakan mereka mengalami kemenangan, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mereka mengalami kemenangan, mereka mengalami sesuatu yang luar biasa dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita ikut Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, saudara, kita memiliki satu pikiran bahwa dimanapun kita berada, saudara, ketika seorang mungkin pemimpin kita meminta sesuatu kepada kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka kita akan melakukannya, saudara. Dan itu yang Musa lakukan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu bukti, saudara, bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, saudara, adalah penundukan diri kita kepada Tuhan, penundukan diri kita kepada pemimpin kita, penundukan diri kita, saudara, kepada firman Tuhan, maka kita akan mengalaminya, saudara. Dan poin yang kedua, apa yang saya pelajari dari Yosua, sehingga firman Tuhan katakan, aku membesarkan namamu, aku akan menyertai engkau. Poin yang kedua, kalau kita lihat di dalam Bilangan, kita lihat di dalam Bilangan pasalnya yang ke-27. Bilangan 27 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Di sini firman Tuhan berkata begini. Bilangan pasal 27 ayat 18 sampai dengan 20. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh
letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, poin yang kedua, Yosua itu adalah orang yang penuh dengan roh, saudara. Ayat 18, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua minum seorang yang penuh roh. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, ini memang ditulis roh kecil, tapi saya percaya saudara, orang yang penuh roh ini saudara adalah orang yang melakukan firman. Orang yang penuh roh ini saudara dikuasai oleh Tuhan itu sendiri. Orang yang penuh roh ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang mau dipimpin oleh Tuhan, orang yang mau dipimpin oleh firman. Dan firman Tuhan katakan saudara kepada Musa, dan berikanlah kewibawaanmu sedikit demi sedikit, mungkin sudah kasih kepada Yosua, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ada satu firman Tuhan tentang Nabi Elia dan Nabi Elisa. Ketika Nabi Elia terangkat ke surga, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Elisa berkata kepada dia, saudara, kalau boleh, ketika mungkin dia akan terangkat ke surga, roh yang ada di dalam diri Nabi Elia, saudara, turun ke dalam kehidupan Elisa. Kenapa, saudara? Itu sangat luar biasa sekali, saudara. Bagaimana kekuasaannya Tuhan melalui Roh Kudus itu, saudara. Daud pernah berkata, saudara, Tuhan, kalau bisa jangan ambil rohmu daripada aku, saudara. Kenapa, saudara? Jadi roh ini penting sekali di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau orang yang penuh dengan Roh Kudus, saya percaya, saudara, orang itu akan dipimpin oleh Tuhan. Itu kalau orang penuh dengan Roh Kudus, saudara. Karena firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 14, setiap orang yang mau dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nggak mungkin, saudara, kalau orang nggak dipimpin Roh Allah dia berkata saya ini anak Allah, saudara. Nggak akan mungkin. Tetapi setiap orang yang dipimpin Roh Allah dia adalah anak Allah. Dan Yosua, saudara, sangat luar biasa sekali. Jadi kita pelajari di sini, saudara, kenapa dia diangkat sama Tuhan, kenapa dia dipilih sama Tuhan, kenapa Tuhan berkata aku menyertai engkau. Saya percaya dia adalah orang yang mau tunduk kepada Tuhan, dia adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Dia adalah orang yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga Tuhan berkata aku menyertai engkau, aku membesarkan namamu. Tuhan mengangkat dia, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, saudara, kehidupan kita, perjalanan hidup kita, saudara, kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan itu sendiri, saudara. Kenapa, saudara? Kita nggak bisa lepas dari Roh Kudus itu sendiri, saudara. Karena Roh Kudus itu yang akan memimpin kita kepada keselamatan. Roh Kudus itu yang akan membawa kita, saudara, kepada kebenaran. Roh Kudus itu yang akan menuntun kita, saudara, kepada satu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Dan itu Yosua alami, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan buktikan, saudara, di dalam perjalanan Yosua. Bahkan ada satu firman Tuhan berkata, saudara, Yosua dan Kaleb itu memiliki jiwa yang lain, saudara. Jadi hati mereka benar-benar tertuju kepada Tuhan. Hati mereka, saudara, benar-benar mengasihi Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan mereka memiliki hati yang lain. Jadi hati yang lain di sini, saudara, mereka memiliki satu hati yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Sehingga saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi cobaan, ketika mereka diperhadapkan dengan sesuatu yang mungkin mereka nggak bisa hadapi, saudara, mereka selalu berpikiran baik. Mereka selalu berpikiran positif bahwa tanah itu adalah tanah Tuhan, tanah itu diberikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau di dalam Bilangan pasalnya yang ke-13, saudara, di ayat yang terakhir yang 33, di mana ke-10 orang ini berkata apa, saudara? 10 pengintai berkata begini di dalam Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian mereka terhadap kami. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita selalu berpikiran kecil, saudara yang dikasih dalam Tuhan, wah saya ini orang kecil, saya ini nggak bisa berbuat apa-apa, saya nggak bisa melakukan sesuatu, saudara. Seperti orang Israel, seperti 7 pengintai ini, sebab kita ini kecil-kecil, dianggap kita ini hanya seperti belalang, maka terjadilah seperti imanmu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi kalau kita berpikiran seperti Yosua, saudara, seperti Kaleb, yang mereka katakan di dalam Bilangan pasal yang ke-14, saudara, Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai dengan 9.
Saya akan bacakan Bilangan 14 ayat 6 sampai dengan 9. Di sini firman Tuhan berkata begini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya, ayat 7, dan berkata kepada segenap orang Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya, ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi pikiran mereka, saudara, bukan kecil. Pikiran mereka bukan saudara yang dikasihi Tuhan, belalang, saudara. Pikiran mereka itu adalah anak raja, mereka itu anak Tuhan. Jadi mereka bisa melewati itu. Apa yang sudah Tuhan katakan, negeri itu akan Tuhan berikan. Mereka berpegang kepada firman Tuhan itu, saudara. Kita harus berpegang kepada firman. Jangan kita berpegang apa kata orang tentang kita. Orang mungkin berkata kamu bodoh, saudara. Orang mungkin berkata kamu gak bisa berbuat apa-apa, hidupmu cuma bisa seperti itu, saudara. Maka kejadian seperti itu dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita berkata seperti yang firman Tuhan katakan, kamu luar biasa, kamu dahsyat, kamu disertai Tuhan, kamu diberkati Tuhan, saudara. Itu yang kita katakan, maka kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang harus kita katakan, saudara. Penuhlah hidup kita dengan roh Tuhan, penuhlah hidup kita dengan roh kudus, saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Maka kita bisa melewati, kita bisa berjalan bersama Tuhan. Kita akan bisa seperti Yosua dan Kaleb, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mereka bisa menyeberang sungai Yordan. Mereka bisa meruntuhkan tembok Yeriko dengan pujian, saudara. Itu karena Tuhan. Itu karena ada roh kudus dalam kehidupan mereka, saudara. Itu sebabnya, saudara, saya katakan tadi, Daud pun berkata, Tuhan kalau boleh jangan ambil rohmu daripadaku. Jadi betapa luar biasa roh kudus itu, betapa luar biasa roh Tuhan itu yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Dia yang akan menuntun kita, dia akan membimbing kita, saudara. Tapi kalau kita nggak mau hidup di dalam roh, kita nggak mau dipenuhi oleh roh, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka kita nggak bisa melakukan sesuatu. Banyak anak Tuhan zaman sekarang, saudara, ketika ditanya, saya anak Tuhan, saya orang Kristen, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan. Kita melakukan apa yang orang katakan kepada kita, saudara. Dan poin yang ketiga, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan membesarkan nama Yosua, kenapa Tuhan meninggikan dia, kenapa Tuhan berjalan bersama dia, menyertai dia, saudara. Poin yang ketiga, dia suka beribadah kepada Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan, prioritasnya adalah Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya, saudara, kalau orang punya prioritasnya adalah Tuhan, prioritasnya dia adalah Tuhan, dia mau melakukan apa yang Tuhan mau, saudara. Saya percaya Tuhan akan menyertai dia, Tuhan akan bersama dia, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saudara memberikan waktu saudara pagi hari ini datang sama Tuhan, saya percaya itu tidak akan sia-sia, saudara. Kenapa saya katakan seperti itu? Saudara, itu butuh sekali pergumulan, saudara, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Terkadang orang hanya berpikir itu hanya rutinitas, saudara. Satu saat begini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya hati-hati, saudara, kalau kita mengeluarkan satu perkataan. Ada satu teman, saudara, dia berkata begini sama saya, bosan katanya ke gereja. Saya bilang, kamu tuh hamba Tuhan, bosannya kenapa? Hanya rutinitas. Kenapa sih ibadahnya nggak dirubah aja harinya? Ada yang hamba Tuhan, saudara. Kenapa nggak dirubah harinya atau apanya, saudara? Bosan, dia bilang. Itu hanya rutinitas, ya. Nggak ada, sepertinya nggak ada efeknya, nggak ada faedahnya, saudara. Dan saudara yang tahu, saudara, nggak tunggu berapa lama dia jatuh, saudara. Nggak tunggu lama dia jatuh di dalam dosa. Dan dosa itu, saudara, dosa yang sangat luar biasa kalau dipandang sama orang. Jadi hati-hati kalau kita mengeluarkan perkataan, wah bosan ke gereja, itu aja, saudara. Mungkin kita berkata, bosan ke gereja, yang firman Tuhan itu aja. Bosan ke gereja yang disampaikan itu aja, saudara. Firman Tuhan itu ketika kita menangkapnya itu selalu baru, saudara. Kalau kita meresponnya dengan hati yang baik, saudara, yang kekasih dalam Tuhan. Dan Yosua, saudara, kenapa diangkat sama Tuhan? Kenapa Tuhan berkata, aku menyertai kamu? Yosua adalah orang yang beribadah kepada Tuhan, saudara. Kalau kita baca di dalam Yosua pasalnya yang ke-24, ayat 14 sampai dengan yang ke-15, saya akan bacakan Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Mori
yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi prioritasnya adalah Tuhan, saudara. Jadi ibadah itu dilakukan di perjanjian baru. Ibadah itu bukan dilakukan sekarang ini. Dari zaman perjanjian lama itu Tuhan sudah meminta orang untuk beribadah, saudara. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita membaca saudara di dalam Keluaran, awal mula Tuhan mengeluarkan orang dari Mesir, orang Israel. Tuhan gak katakan kepada mereka, sini kamu keluar, langsung pergi ke tanah perjanjian itu, enggak, saudara. Tapi Tuhan katakan sama Musa, Tuhan perintahkan sama Musa, bawalah orang Israel itu keluar dari tanah Mesir untuk beribadah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk beribadah. Tuhan melewati satu ujian dalam kehidupan mereka, saudara. Jadi nggak Tuhan bilang udah bawa orang Israel langsung ke tanah Mesir, udah selesai ya, ke tanah perjanjian, dari Mesir ke tanah perjanjian udah selesai. Nggak seperti itu, saudara. Tuhan katakan bawalah orang Israel, Tuhan perintahkan, firmankan kepada Musa untuk mereka pergi beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya, saudara, kalau orang Israel menangkap itu, saudara, mereka melewatinya, mereka nggak bersungut-sungut, saudara. Mereka nggak akan marah sama Musa. Mereka nggak akan berkata begini sama Musa, Musa, kalau boleh kembalikan kami ke tanah Mesir. Mereka sampai berkata seperti itu, saudara. Ketika mereka mengalami masalah, mengalami cobaan, Musa, kembalikan kami ke tanah Mesir. Apa di sana nggak ada makanan, nggak ada minuman? Kamu bawa kami ke padang gurun yang nggak ada makanan. Tuhan pun masih mendengar mereka. Tuhan pun masih boleh dikatakan memberkati mereka. Tuhan pun masih, firman Tuhan katakan, malah turunlah mana dari surga, saudara. Tuhan memberi makan kepada mereka yang bersungut-sungut, saudara. Tetapi yang kita lihat, orang-orang yang keluar dari tanah Mesir, saudara, mereka nggak sampai ke tanah perjanjian. Mereka hanya sampai di padang gurun, saudara. Kenapa? Karena persungutan mereka, karena pemberontakan mereka, sehingga Yosua dan Kaleb katakan kepada bangsa Israel, jangan lagi kamu memberontak kepada Tuhan. Orang Israel itu disebut bangsa yang tegak tengkuk, saudara. Bangsa yang memberontak pada waktu itu, sehingga mereka nggak mengalami Tuhan. Jadi saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya Yosua dan Kaleb dari orang-orang yang keluar dari tanah Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang sampai ke tanah perjanjian, saudara. Kita nggak mau kehilangan tanah perjanjian, saudara. Kita tidak mau kehilangan surga, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jangan sampai saudara yang dikasih dalam Tuhan kita jadi seperti calo, saudara. Dari Jakarta kita teriak-teriak Cirebon, ketika mobil Cirebon berangkat dia ada di Jakarta, saudara. Dia nggak pergi ke Cirebon. Tapi saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita menjadi orang ketika kita teriak surga, kita akan ke surga. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan kita lihat di ayatnya yang ke 24, ayat yang ke 19 sampai dengan 22. Di sini juga firman Tuhan berkata apa? 19 sampai 22. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ayat 22. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara mau beribadah kepada Tuhan, amin. Kamulah saksinya, saudara. Kamu yang mengatakannya, saudara. Itu yang Yosua katakan ketika dia bertanya kepada orang Israel, apakah kamu mau beribadah kepada Allah lain atau kamu beribadah kepada Tuhan? Mereka katakan, tidak Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan katakan, kamulah saksinya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, saudara yang sudah berkata amin, saudara, minggu depan harus tetap ke gereja lagi, saudara. Utamakan Tuhan, prioritas kita adalah Tuhan. Maka kita akan melihat penyertaan di dalam setiap kehidupan kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Matius katakan, saudara, Matius 28 ayat yang ke 20, saudara. Matius 28 ayat yang ke 20. Saya akan bacakan di bagian B-nya saja, saudara. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, saudara. Tuhan akan menyertai kita, saudara. Cuma kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus seperti Yosua, saudara.
3 poin ini saudara memberikan kita satu pelajaran di dalam kehidupan kita saudara. Kalau kita mau disertai Tuhan, kalau kita saudara yang dikasih Tuhan mau diangkat sama Tuhan, yang pertama saudara milikilah sikap hati yang baik saudara yang dikasih sama Tuhan. Dan yang kedua saudara, kita harus dipenuhi Roh Allah. Kenapa kita harus dipenuhi Roh Allah saudara? Karena Roh itulah yang akan memimpin kehidupan kita saudara. Dan yang ketiga saudara, beribadah kepada Tuhan. Jadi prioritas kita adalah Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih nama Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan, dan untuk selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan, sudah kasih nama Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, ya, firman Tuhan yang indah. Dan mari sudah kasih nama Tuhan, sekali lagi firman Tuhan ini luar biasa segar, jadi pengetahuan bagi kita, tetapi firman Tuhan ini untuk dilakukan. Tadi berbicara sudah kasih dalam Tuhan bagaimana Tuhan membesarkan Yosua. Caranya ya. Jadi dengan kata lain, Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi Yosua. Ya, dia mau pakai Yosua, ingin membesarkan Yosua. Begitu juga dengan tiap-tiap kita saudara. Ya. Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi kita. Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku untuk kamu bukan rancangan yang tidak baik, kecelakaan bukan, tapi supaya engkau punya masa depan yang indah dan bahagia. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, dan kita melihat bagaimana Yosua benar-benar alami, ya. Dia disegani oleh bangsa Israel, dia jadi besar, memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Dan sudah kasih dalam Tuhan, itu karena apa saudara kasih? Ya. Tuhan, rancangan Tuhan membesarkan Yosua. Itu bisa terjadi, sudah kasih dalam Tuhan, bukan karena siapa-siapa, karena Yosua sendiri. Biarpun Tuhan punya rancangan yang besar bagi kita, supaya kita punya masa depan yang indah, bahagia, tapi sudah tergantung saudara untuk dapat menikmati. Benar-benar itu menjadi kenyataan dalam hidup kita, seperti firman Tuhan kemarin. Ya, saya katakan di firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan bagi tiap kita, pertolongan Tuhan bagi tiap-tiap kita, Dia mau jawab doa-doa kita, semuanya kembali kepada kita. Sudah kan? Karena di dalam Dia mau membesarkan kita, sudah kasih dalam Tuhan, Dia tidak langsung seperti tadi kata dari Mesir langsung bawa ke tanah perjanjian, langsung Yosua jadi gede. Enggak. Prosesnya apa sudah kasih? Kita bisa lihat dalam Yosua 1 ayat dari ayat 6 sampai 9. Tuhan katakan, aku memakai kau mengganti Musa. Tapi catatannya dari ayat 6 sampai 9, teguhkanlah hatimu, jangan goyah. Renungkanlah firman Allah siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati sesuai renungan. Kuncinya di sini. Di dalam perjalanan Yosua, kalau dia tidak kokoh, tidak teguh, dia tidak akan jadi besar. Kalau dia terpengaruh seperti 10 pengintai yang lain menjadi lemah karena melihat dia goyah, melihat rakyat Kanaan tinggi besar, dia tidak akan jadi besar. Rancangan Tuhan tidak akan jadi dalam dirinya. Tetapi Yosua, apa yang Tuhan katakan, jangan goyah, teguhkanlah hatimu, bertindaklah hati-hati sesuai renungan yang engkau renungkan firman Allah. Kalau dia lihat 10 orang jadi lemah, dia dengan Kaleb melihat hal yang sama, tetapi sebenarnya dia tidak goyah. Dia ingat Tuhan jauh lebih besar dari musuh-musuhnya. Nah ini saudara, kuncinya di sini. Jadi Tuhan mempunyai rancangan yang luar biasa bagi kita, tetapi untuk bisa mencapainya tergantung kita, tergantung saudara. Sekali lagi, setiap rancangan Tuhan mau jawab doa kita, pertolongan Tuhan untuk kita, selalu Dia kasih firman. Seperti Yosua, rancangan Tuhan membesarkan dia, Tuhan kasih firman, teguhkanlah hatimu, jangan goyah, dari ayat 6 sampai 9. Renungkanlah firman Allah siang dan malam, supaya engkau tidak goyah. Renungkan, bergaul dengan firman.
Dan bukan hanya sekedar renungkan, dan firman Allah di ayat 8 katakan, Yosua 1:8, bertindaklah hati-hati sesuai renungannya, sesuai firman Allah yang kita dengar, yang kita baca. Mari dalam sikap hidup kita, dalam pekerjaan kita, usaha kita tiap-tiap hari, jangan keluar dari firman Allah. Nah, kalau itu yang kita lakukan, sudah kasih dalam Tuhan, Tuhan akan bersama engkau, Tuhan akan memberkati engkau. Sudah kasih dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Begitu juga Yosua. Kalau Yosua tidak kokoh, dia gampang tergoyah, melihat terpengaruh dengan apa yang dia lihat. Tak kalau di hadapan dengan benteng Yeriko, terpengaruh, kalau dia terpengaruh melihat Tuhan suruh keliling, bukan suruh robohkan. Dia gampang jadi lemah. Nah, tadi sudah kasih tahu, dalam kita menjalani hidup ini dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, seringkali mempengaruhi kita, sehingga kita goyah, kita tidak mau lakukan firman. Dan yang menjadi rugi siapa? Iblis ambil keuntungan dari sikap hidup kita. Kalau kita goyah, kita tidak akan mengalami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Rancangan Tuhan indah. Usahamu bukan semakin menurun, tapi naik terus. Engkau tidak pernah menjadi ekor, tapi jadi kepala. Itu janji Tuhan buat kita, saudara. Supaya kita punya masa depan yang indah. Dan kembali semua itu Tuhan akan genapi. Seperti kepada Yosua, Tuhan besarkan Yosua karena Yosua taati. Tatkala Tuhan kasih firman, jangan goyah. Begitu juga dengan kita, saudara. Tuhan sampaikan firman kepada kita, jangan goyah. Kenapa saudara sekalian? Karena coba saudara renungkan, firman Allah sekecil apapun, kalau remeh apapun, itu tidak bisa kita lakukan kalau kita goyah. Umpama, saya katakan, ya harus sehari-hari ampunilah, umpama, ampunilah Stefanus. Tapi tak kalau mengampuni, pikiran jalan. Saya sudah berbuat ini sama Stefanus, sudah ini, tapi kok dia ngomonginnya jalan. Akhirnya sudah kasih goyah, kita goyah. Kita tidak bisa lakukan firman. Padahal cuma sepele itu. Karena pikiran kita ingat-ingat, kedagingan kita ambil alih, berperan di sana, akhirnya kita tidak lakukan firman. Itu namanya kita goyah. Dan kalau itu kita lakukan, saudara, rancangan Tuhan, janji-janji Tuhan buat saudara dan saya, itu tidak akan kita alami. Tidak akan. Karena sekali lagi, di dalam Dia mau memberkati kita, menggenapi janji-janjinya kepada kita, Dia memberikan firman kepada kita. Dan kurang tergantung saudara dan saya mau melakukan atau tidak. Kalau kita lakukan, kita akan alami semua janji Allah. Terima kasih kepada Tuhan, saudara. Jadi mari, sudah kasih dalam Tuhan yang dalam kita menghidupi. Kita hidup di dunia ini penuh dengan segala kejahatan. Kita, saudara, mata kita tidak bisa kita tutup, telinga kita tidak bisa kita tutup untuk mendengar, melihat segala sesuatu. Dan seringkali apa kita dengar, yang kita lihat sangat mempengaruhi kita. Itulah yang membuat kita goyah, tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Sudah kasih, kita lebih percaya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Sudah kasih Tuhan, ya. Jadi mari firman Tuhan cintai. Rancangan Tuhan indah, sebagai rancangan Tuhan indah bagi Yosua, begitu juga rancangan Tuhan itu indah bagi kita. Sudah terlebih sorga, itu yang paling penting. Dan untuk bisa mencapainya, saudara, tergantung saudara dan saya. Bukan tergantung anakmu, ibumu, bapakmu, bukan tergantung hamba Tuhan, bukan. Pribadi kita sudah kasih Tuhan, ya. Oleh sebab itu sudah kasih Tuhan. Coba renungkan, baca Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Kalau kita ini bersama, jangan goyah, teguhkanlah hati. Itu beberapa kali saja. Dan situ dikatakan, Tuhan kata, supaya engkau berhasil dan beruntung, kemanapun engkau pergi, usaha apapun engkau lakukan, itu akan berhasil beruntung. Kalau engkau tidak goyah, engkau tidak terpengaruh dengan situasi yang ada, engkau tetap melakukan firman.
fokus kepada Tuhan. Dan semua janji Tuhan, keberhasilan, keberuntungan menjadi bagian seluruh jemaat Tuhan GSPD Jamdang. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Biar melalui firman Allah ini sekali lagi mari tanamkan, bukan hanya sekedar jadi pengetahuan, tapi lakukan dalam kehidupan. Dan kau akan melihat hari-hari selanjutnya, hari-hari penggenapan berkat Tuhan buat saudara dan saya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Undang pemain musik yang maju ke depan. Masuk ke menara luas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku rindu mengenalmu secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Dan yang sebentar Ibu Rolin akan datang berdoa buat firman Allah dan berdoa juga buat persembahan sebentar kita terus. Kita akan dalam Amen. Amen.
Kami banyak melakukan hal kedagingan yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain, Tuhan Yesus. Tetapi pribadi kami sendiri yang mengetahui akan setiap apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mohon ampun karena Amin. Dalam nama Yesus. Kinatakan ya Rabbas. Inara lama-lama Kalau kami tahu Tuhan, kehidupan yang Kau janjikan kepada kami adalah sangat berharga. Haleluya. Begitu, ajarkan kami Tuhan Yesus untuk tahu memuliakan Tuhan dalam setiap kesempatan, memberkati Tuhan Yesus setiap pelayan-pelayan Inara lawas sana. lebih yang memberitakan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi siapapun Tuhan Yesus di tempat di mana Kau tempatkan dia berada, di sana pun dia boleh menjadi saluran berkat kemuliaan kebesaran daripada nama-Mu. Bentar kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan sebab apa yang ada pada kami Tuhan itu semua datangnya daripada Tuhan, bukan karena kekuatan kami memiliki apa yang ada pada kami, tetapi kuasa Tuhanlah yang menyertai akan kehidupan kami hingga kami Tuhan Yesus boleh diberkati kecil ataupun besar yang dapat kami berikan. Biar semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kasihlah Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kinatakan ya Rabbas. Ulalawan ya Rabbas. Terima kasih. Kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Kinatakan ya Rabbas. Amin. Kinatakan Rabbas. Terima kasih. Kami percaya pagi hari ini melalui firman Tuhan sudah melawat kami. Tuhan menjamah kami. Sebagaimana Tuhan mempunyai rancangan yang besar bagi Yosua, kami percaya Tuhan mempunyai rancangan yang besar bagi setiap kami yang ada di dalam kapal, dalam nama Yesus. Sadarkan kami Tuhan, sebagaimana rancangan itu terjadi, Tuhan membesarkan Yosua. Sadarkan kami bahwa sesungguhnya dengan kami mentaati apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, maka Tuhan juga akan membesarkan setiap kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kita katakan ya Rawasana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Inna Rawasana, Inna Rawasana. Terima kasih Yesus. Seberapa banyak kami yang ada
Tuhan sudah menjamah setiap kami. Dan kami percaya melalui jamaah kami yang sakit, kami yang lemah, Tuhan sudah kuatkan, Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Melalui jamaah-Mu Bapak, Engkau memulihkan setiap rumah tangga jemaat Tuhan. Melalui jamaah-Mu Engkau memulihkan setiap usaha-usaha dari jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Usaha jemaat Tuhan bukan semakin menurun tapi semakin naik di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Sadarkan kami hanya dengan hidup menyenangkan Tuhan, taat kepada firman-Mu, setiap janji-janji Tuhan itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan jemaat Tuhan dan kehidupan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kalau kami mau pulang sebentar, Tuhan pulang bersama-sama dengan kami. Jauh maupun dekat, Tuhan kawali kami semua dengan malaikat daripada-Mu, sehingga kami boleh tiba dengan tiada satu kurang apapun juga di rumah kami masing-masing. Sepanjang hari ini Bapak, sadarkan kami dimanapun kami berada, agar supaya apa yang keluar dari hidup kami, melalui cara berpikir kami, perasaan hati kami, sikap tingkah laku kami, bahkan perkataan kami, semuanya adalah firman Tuhan. Haleluya. Kinara lewas. Biar masyarakat, tetangga-tetangga yang ada boleh melihat dan mendapatkan Kristus melalui kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Melalui kehidupan kami jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, agar supaya kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan orang yang berharap bersandar kepada. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah membalikan segala puluh hasil perpuluhan yang Tuhan tuntut kepada tiap-tiap kami, karena memang itu menjadi milik Tuhan sesuai dengan janji Bapa. Tuhan buka tingkap-tingkap langit, Tuhan curahkan berkat-berkat Tuhan melalui usaha pekerjaan dari setiap jemaat Tuhan. Harta benda yang Tuhan percayakan kepada mereka, pekerjaan usaha apapun yang Tuhan percayakan kepada mereka, mari Bapa Engkau pagari dengan api daripada-Mu. Karena kami tahu banyak niat-niat jahat dari orang-orang yang ditunggangi oleh kuasa kegelapan yang tidak baik. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sehingga seluruh jemaat Tuhan dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Seluruh jemaat Tuhan dapat mengembangkan usaha apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semua doa dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Semua kita sudah menjamah, disembuhkan Tuhan, diberkati Tuhan, kita katakan amin.